Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada hari ini akan melakukan coaching supervisi akademik yang terdiri atas pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Noni Rosyanti dari SMA Negeri 20 Sipirok. Di sebelah kanan saya Rohani Wahyuni Siregar dari SD 10123 Sibadoar. Dan di sebelah kiri saya Mirna Fitriani Siregar dari SMK Negeri 1 Arse. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Mirna. Waalaikumsalam Bu Noni. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah kabar baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar baik juga Bu. Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Nah baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi nanti? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachee saya bisa menemukan solusi dan permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Baik, demikian dulu ya Bu pra-observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee. Terima kasih Bu Nuni atas kesempatannya. Assalamualaikum Bu Rohani. Waalaikumsalam Bu Mirna. Bagaimana kabarnya Bu? Baik Bu, alhamdulillah sehat. Bu Mirna bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Dengar-dengar ini ada yang mau Ibu bicarakan Bu? Iya Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Mirna. Oke, tapi sepertinya kita nggak mengisi waktu yang banyak ya Bu ya. Mungkin cukup 15 menit atau sampai 20 menit kita ngobrol-ngobrolnya nih. Berarti kira-kira apa yang mau Ibu sampaikan ini? Begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajarannya masih menggunakan metode konvensional. Ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu ya, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi juga semakin canggih kan Bu. Tapi guru-guru di sekolah tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja Bu, sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif. Oke, kalau saya garis bawahi ini ya, berarti permasalahan dari Bu Rohani itu adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini yang kurang bervariatif ya Bu ya? Iya Bu, betul. Kurang bervariatif, baik itu medianya ataupun model pembelajarannya masih menggunakan model pembelajaran yang lama Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bu Rohani dapatkan atau harapkan? Dari percakapan kita hari ini Bu, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Bu. Oke, jadi yang Bu Rohani harapkan ini adanya perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan apa Bu yang Ibu ingin lihat atau dapatkan?
Saya Bu ingin adanya perubahan misalnya dalam hal menyampaikan metode, model, atau media pembelajaran yang lebih bervariatif Bu. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizy yang sekarang sedang marak Bu digunakan oleh guru. Atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint, itu juga sudah lebih baik kan Bu daripada hanya mengandalkan metode ceramah tanpa adanya media ataupun metode pembelajaran yang bervariatif Bu. Oke, dari yang Ibu baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi, baik metode, model atau medianya itu bisa dikatakan ya adalah suatu kondisi yang ideal ya Bu ya. Jadi kalau kita lihat dari level 1 sampai 10, kira-kira di sekolah Bu Rohani ini berada di level berapa Bu? Sepertinya masih ada di level 5 ya Bu ya. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi itu agak lebih sulit Bu. Jadi ya mungkin masih di level 5 itu tadi Bu. Oke, di level 5 ya Bu ya. Kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bu Rohani? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Bu ya. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat guru-gurunya masih kebanyakan guru-guru senior di sini Bu. Jadi mungkin kalau dari level 5 ke level 7 itu masih memungkinkan Bu untuk dilakukan perubahan. Oke, dari level 5 ke 7 ya Bu ya. Jadi kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya Bu, saya juga masih memikirkannya ya Bu ya. Apa rencana atau tindakan yang mungkin bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi dia bergantian Bu, seperti itu kira-kira. Oke, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan mentoring atau pendampingan ya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Rohani terapkan? Misalnya, bisakah teman-teman Ibu nyaman dengan pendampingan yang seperti itu? Mungkin ya Bu ya, kalau bukan dengan mentoring, nanti saya akan coba konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi, dan materi pembelajaran, kemudian menggunakan media-media yang bervariatif Bu gitu. Berarti Bu Rohani pengen merencanakan tentang mentoring, pendampingan dan pelatihan workshop ya Bu ya. Nah, dari ketiga ini kira-kira untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat realisasikan itu yang mana Bu? Sepertinya Bu yang mentoring ya Bu ya. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop tadi itu perlu persiapan yang matang, perlu waktu, dan tidak sebentar Bu, dan juga membutuhkan biaya. Kemudian saya juga harus mencari narasumber yang dapat untuk mengisi pelatihan itu tadi Bu. Jadi mungkin untuk saat ini mentoring lebih nyaman Bu saya lakukan. Oke, mentoring ya Bu ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa saja Bu atau gimana Bu? Ada sih Bu, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan dengan guru di sekolah atau mungkin minta bantuan teman guru di sekolah. Memang ada guru yang ahli dalam bidang IT atau guru yang ahli dalam menggunakan pembelajaran yang bervariatif. Misalnya di sekolah ada ide nih Bu, dan juga nanti saya akan meminta bantuan dengan Pak Ucok Bu. Oke, berarti Bu Rohani pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih Bu mau direalisasikan mentoringnya? Insya Allah secepatnya Bu, mungkin minggu depan Bu saya akan melakukannya. Kita akan mencoba berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut Bu. Oke, Bu Rohani, bagus sekali ya Bu ya. Kira-kira Bu Rohani dari percakapan kita hari ini, ya apa sih yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini Bu, saya mendapatkan gambaran ya Bu ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya
dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang mungkin memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan ID dan pembelajaran, Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu Rohani. Ibu sudah mendapatkan gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oke, saya tunggu nanti kabar-kabarnya ya Bu ya. Setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita Ibu lagi. Oke Bu, percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan untuk mentoring dan berkolaborasi nanti dengan teman sejawat itu bisa berjalan dengan lancar. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu sudah meluangkan waktunya dan sudah mendengarkan keluh kesah saya. Dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya ya Bu ya. Iya, sama-sama Bu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, langsung hubungi saya aja ya Bu ya. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Begitu saja ya Bu Rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Mirna. Waalaikumsalam Bu Noni. Bu Mirna, tadi kan sudah melakukan coaching ya dengan Bu Rohani. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita Bu, yaitu menanyakan mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menjadi menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu Mirna. Nah, menurut saya ya Bu ya sebagai observer, proses coaching tadi Bu Rohani dan Bu Mirna sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta dan juga Bu Mirna sudah berusaha ini menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Rohani sehingga Ibu Rohani bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Nah, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan? Kompetensi yang ingin saya lakukan itu Bu dengan cara yang lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Nah, itu ya Bu ya. Nah, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian Bu ya observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita ya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Mirna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Noni. Demikian demonstrasi kontekstual yang sudah kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.